Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Syahendra. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dan materi yang akan kita paparkan pada tutorial kali ini adalah 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi if tunggal, yang kedua adalah fungsi count, dan yang ketiga adalah fungsi countIf. Baik, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tonton video-video yang ada di sini. Semoga video-video yang ada di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita langsung saja untuk membahas tentang fungsi if, count, dan countIf. Baik, fungsi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah fungsi if tunggal, yang kedua adalah count, dan yang ketiga adalah countIf. Nah, yang akan kita bahas untuk pertama kali ini adalah fungsi if tunggal. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi rumus if tunggal seperti yang terlihat di monitor, yaitu formatnya adalah if buka kurung logical test, kemudian nilai jika benar dan nilai jika salah, ya. Nah, kemudian antara logical test, nilai jika benar dan nilai jika salah itu ada pembatas menggunakan koma. Nah, penting kita ketahui bahwa koma ataupun titik koma, ya, itu tergantung pada konfigurasi language yang ada di komputer Anda masing-masing, ya. Jika di komputer Anda muncul titik koma, ya, pada saat kita membuat rumus, maka gunakan titik koma atau semikolon, ya. Atau jika yang muncul adalah koma pemisahnya, maka kita gunakan koma. Baik, nanti kita akan lihat perubahan, atau kita akan lihat yang akan muncul pada saat kita membuat rumus tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas apa itu logical test, apa itu nilai jika benar, dan apa itu nilai jika salah, ya. Jadi logical testnya adalah ekspresi logika yang diujikan dengan data yang akan kita tentukan. Artinya ada perbandingan, ya, perbandingan suatu sel dengan data, baik itu string maupun angka, ya. Nah, operator logikanya adalah bisa menggunakan simbol plus penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian persen, kemudian perpangkatan, sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, artinya kalau kita menggunakan fungsi logical test ini, kita lebih banyak menggunakan sama dengan, kemudian simbol kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, ya. Nah, kemudian pada nilai jika benar itu merupakan output yang akan ditampilkan ke dalam suatu sel. Nah, output yang ditampilkan itu bisa berupa nilai variabel teks, ya, yaitu string, di mana nilainya pada saat kita membuat rumus kita selalu mengapitnya dengan tanda petik. Jadi diapit dengan tanda petik. Jika dia nilai numerik atau nilai angka, maka nilainya tidak diapit dengan tanda petik. Jadi perbedaannya hanya jika dia teks, ya, maka diapit dengan tanda petik. Tapi jika dia berupa nilai angka, maka tidak diapit dengan tanda petik, ya. Nah, jadi untuk nilai jika benar, maka output yang ditampilkan adalah ketika data memenuhi logical test yang benar, ya. Nilai jika salah itu merupakan output yang akan ditampilkan ketika data
tersebut tidak memenuhi logical test atau false, ya. Sama nilai yang akan ditampilkan adalah bisa berupa nilai string dan nilai berupa nilai angka. Baik. Nah, sekarang kita langsung saja pada contoh penggunaan fungsi if tunggal, ya. Di sini ada tabel, ada data nilai, ada 15, 50, 10, 40 dan 30. Kemudian di sini kita akan menentukan hasilnya, ya. Nah, tentu saja kita akan membandingkan. Diketahui bahwa menentukan data nilai itu besar dari 20. Nah, maka kita akan menampilkan hasil apakah 15 ini besar dari 20, apakah 50 ini besar dari 20 dan seterusnya, sampai apakah 30 ini besar dari 30. Nah, nilai value if true-nya, ya, if true-nya nanti kita akan tampilkan dalam bentuk benar, ya. Kemudian nilai jika salahnya maka akan kita tampilkan dalam bentuk salah, gitu ya. Ini contoh saja. Contoh. Jadi kita mulai dari rumusnya. Ini saya perbesar. Baik, seperti format yang ada di sini, bahwa format rumus if tunggal itu adalah if logical test, kemudian nilai jika benar dan nilai jika salah. Nah, sekarang kita mulai dengan selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian if buka kurung. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini ada logical test, kemudian ada nilai jika benar dan nilai jika salah. Pembatas antara tiga variabel ini, ya, itu adalah titik koma. Di komputer saya titik koma. Bisa jadi di tempat Anda itu koma, ya. Maka jika di tempat Anda pembatasnya adalah koma, maka gunakan koma. Jika di tempat Anda muncul titik koma pembatasnya, maka kita gunakan titik koma. Baik, kita mulai dari logical test terlebih dahulu. Jadi seperti pengertian dari logical test adalah ekspresi logika yang diujikan, ya. Artinya sel yang dibandingkan dengan data, baik itu data string, teks, maupun data berupa angka atau numerik. Nah, seperti kita ketahui bahwa angka 15, 50 dan seterusnya ini adalah data numerik, yaitu data nilai. Maka kita tidak mengapitkannya dengan tanda petik, ya. Kita tidak mengapit dengan tanda petik karena dia berupa data nilai. Baik. Kemudian kita buat rumusnya. Jika sel ini, ya, sel data nilai, ya, yang sebaris dengan dia, ya. Kebetulan sel ini berada di sel J29 di tempat saya. Jika sel J29 itu lebih besar, ya, ketentuan di sini lebih besar dari 20. Lebih besar 20, ya, titik koma. Ya. Jadi sekali lagi, pembatas koma atau titik komanya itu tergantung pada komputer Anda masing-masing. Jika di komputer Anda muncul titik koma, maka gunakan titik koma. Jika di tempat Anda pembatasnya adalah koma, maka gunakan koma. Baik, saya ulangi, sama dengan jika J29 data nilai ini besar dari 20, ya, maka pernyataan jika benarnya kita buat benar. Nah, benar, ya, kata-kata benar, ya, itu merupakan teks. Jika dia berupa teks atau string, maka kita harus apit dengan tanda petik, ya. Maka harus diapit dengan tanda petik karena dia berupa teks, ya.
saya buat benar. Nah, sekarang selesai untuk nilai jika benarnya. Kemudian nilai jika salah, titik koma, ya. Jika pernyataan salah, maka kita akan membuat teks yaitu salah. Karena dia berupa teks, saya apit dengan tanda petik salah. Baik, nah semua ekspresi atau semua variabel sudah kita buat. Logical testnya adalah J29 besar dari 20. Nilai jika benarnya adalah berupa kata-kata benar. Nilai jika salahnya berupa kata-kata salah. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung tutup. Baik, kemudian kita enter. Nah, ternyata hasilnya untuk nilai 15. Apakah 15 itu besar dari 20? Tidak, maka muncul di sini adalah salah. Oke, baik. Kita coba untuk mengcopy rumus tadi dengan cara kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Atau kita tinggal double klik pada bagian titik di suatu sel. Double klik. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara untuk mengcopy rumus ke bawah. Nah, kita lihat, apakah 50 besar dari 20? Ya, maka akan muncul statement benar. Apakah 10 besar dari 20? Maka tidak benar, maka akan muncul kata salah. Apakah 40 besar dari 20? Ya, maka akan muncul statement benar. Begitu seterusnya. Oke, baik. Itu sederhananya untuk penggunaan rumus if. Baik, kemudian kita langsung coba saja pada contoh soal pada bagian samping ini, ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa tabel ini adalah tabel ujian mahasiswa, di mana kolom-kolomnya terdiri dari nomor, kemudian nomor induk mahasiswanya, nama mahasiswanya, kemudian nilai itu terdiri dari dua kolom, yaitu mid test dan final test. Nah, ini Anda ketik terlebih dahulu angka-angkanya dan teks-teksnya ini. Yang akan kita cari menggunakan rumus adalah nilai akhir dan keterangan, ya. Baik. Kemudian di bawahnya kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai akhir ini, ya. Kemudian nilai tertingginya dari nilai akhir ini, kemudian nilai terendah, dan berikutnya adalah jumlah data peserta ujian, ya, peserta ujian. Kemudian kita juga akan mencari jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai akhir besar dari 60. Nah, ini yang akan kita gunakan fungsi count dan countif nanti. Nah, ketentuan soal untuk mencari nilai akhir, ya, ketentuannya adalah nilai akhir diperoleh dari rata-rata nilai mid test dan final test, ya. Kemudian untuk mencari keterangan, itu ketentuannya adalah jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya adalah lulus. Artinya nilai benarnya adalah lulus. Jika nilainya kurang dari 60, maka keterangannya gagal. Ya, baik. Kita coba. Sekarang kita cari nilai akhir. Seperti diketahui di soal adalah bahwa mencari nilai akhir merupakan rata-rata antara nilai mid dan nilai final. Maka rumusnya seperti biasa kita gunakan sama dengan average, ya, fungsi rata-rata. Kemudian kita sorot nilai mid test dan final test pada baris yang sama. Nah, seperti ini. Dua sel ini. Kemudian kita tutup. Baik, sehingga kita dapati
nilai rata-ratanya 79. Baik, kemudian kita copy rumus ke bawah dengan cara klik double saja pada bagian titik bagian bawah kanan. Oke, ya. Maka akan muncul nilai rata-ratanya. Baik. Sekarang kita akan mencari keterangan, di mana diketahui bahwa keterangan itu jika nilai akhirnya lebih besar dari 60, maka lebih besar atau sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Jika nilai akhirnya kurang dari 60, maka keterangannya gagal. Oke. Maka operator logika yang kita gunakan di sini adalah lebih besar sama dengan. Jadi simbol lebih besar dan simbol sama dengan untuk keterangan lulus, ya. Itu yang akan kita bandingkan menggunakan logical test tadi. Oke. Baik, kita langsung saja rumusnya. Saya perbesar. Sama dengan jika buka kurung, ya. Nilai akhir ini, ya, berada pada sel F6. Kebetulan di tempat saya F6. Saya ulangi, sama dengan if, ya, sama dengan jika nilai akhir ini, sama dengan buka kurung, ya, jika nilai akhir ini besar atau sama dengan 60. Nah, jadi F6 besar sama dengan 60 itu adalah logical testnya sesuai dengan ketentuan di soal, ya. Maka sebelumnya kita titik koma dulu, sehingga kita bisa membuat nilai jika benarnya. Nilai jika benarnya adalah apa? Kata-kata lulus, ya, kata-kata lulus. Maka kita akan membuat pernyataan atau kalimat atau kata lulus. Karena kata lulus itu adalah berupa string atau teks, maka kita harus apit dengan double petik, ya. Dipetik, ya. Diapit dengan tanda petik. Lulus, ya. Nah, nilai jika benarnya sudah kita buat. Sekarang titik koma lagi, nilai jika salahnya, yaitu tidak lulus. Kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi ini adalah logical testnya. Ini pernyataan jika benar, kemudian ini pernyataan jika salah, ya. Baik, kemudian kita enter. Nah, kita lihat bahwa apakah nilai 79 ini besar dari 60? Ya, maka akan muncul keterangan lulus, yaitu pernyataan jika benar, ya, yaitu adalah lulus. Kemudian rumus ini kita copy ke bawah dengan cara klik double pada titik bagian bawah kanan, ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi pada bagian angka 38. Apakah nilai akhir yang angkanya 38 ini besar atau sama dengan 60? Tidak. Maka yang akan muncul pada keterangannya adalah tidak lulus, ya. Nah, begitu cara membuat rumus if tunggal, ya. Baik, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Seperti biasa, untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan fungsi sama dengan average, ya. Buka kurung, kita sorot data yang akan kita cari rata-ratanya. Yang akan kita cari rata-ratanya adalah pada kolom nilai akhir, ya. Jadi sorot pada data awal, ya, klik tahan, kemudian sorot ke bawah, baru dilepaskan mouse-nya, kemudian tutup kurung.
Baik, kita dapatkan nilai rata-rata pada nilai akhir ini adalah 63,95. Kemudian nilai tertinggi, kita gunakan fungsi max, kemudian buka kurung, kita sorot data awal, klik tahan, kemudian tarik ke bawah, kemudian lepaskan tutup kurung. Maka kita akan dapati nilai tertingginya adalah di data angka nilai akhir 93. Kemudian sama dengan untuk mencari nilai terendah yaitu min, buka kurung, sorot data awal hingga data akhir, kemudian tutup kurung. 26,5 nilai terendahnya ini ya. Baik, berikutnya adalah kita akan mencari jumlah data peserta ujian ya. Jadi yang dimaksud dengan jumlah data adalah jumlah pesertanya. Nah, kebetulan kalau secara kasat mata kita bisa lihat di sini ada 10 data mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kalau datanya sudah ribuan, kita bisa menggunakan fungsi count ya, yang fungsi count yang lebih tepatnya yaitu kita bisa gunakan sama dengan ya, count ya. Kemudian buka kurung. Kemudian kita sorot datanya dari data awal sampai data akhir. Maka fungsi ini akan menghitung jumlah data ya. Sekali lagi jumlah data, bukan jumlah nilai ini. Kalau untuk mencari jumlah nilai kita gunakan fungsi sum ya. Tapi kalau untuk mencari jumlah data yang ada ya, itu adalah gunakan fungsi sama dengan count. Maka sudah pasti karena datanya ada 10 mahasiswa, maka akan muncul angka 10 di sini ya. Begitu kita enter. Nah, akan muncul angka 10. Oke. Ini gunakan fungsi count ya. Fungsi count. Yang berikutnya adalah mencari jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai akhir lebih besar dari 60. Nah, lagi-lagi kita mencari data, ya, bukan menjumlahkan data, tapi mencari jumlah data yang memperoleh nilai akhir lebih besar dari 60. Nah, sekarang karena datanya ini hanya 10 data, ya, hanya ada 10 peserta, mungkin kita bisa hitung manual, ya. Contoh, mana yang lebih besar dari 60? Berapa orang yang memperoleh nilai akhir besar dari 60? 79, 1, 81, 2, kemudian 853, 93, 4, kemudian 655 data, dan 766 data. Berarti ada 6 data, ya. Ada 6 data mahasiswa yang memperoleh nilai akhir besar dari 60. Nah, ini kalau kita nyarinya secara manual. Tentu saja kalau kita punya data yang ratusan, nggak mungkin kita gunakan cara yang manual. Maka kita gunakan fungsi COUNTIF, ya. Kita gunakan fungsi COUNTIF, yaitu sama dengan COUNTIF, ya. Jadi seperti itu. COUNTIF buka kurung. Jadi menggunakan if, ya. Count ditambah dengan if. Ya. Jumlahkan jika. Jumlahkan data jika. Jadi ada kriteria. Jadi di sini ada range, ada kriterianya seperti apa. Range kita menyorot data yang akan kita cari, ya. Jumlah mahasiswa yang hanya memperoleh nilai akhir lebih besar dari 60. Maka kita sorot dulu datanya, yaitu pada data nilai akhir. Kita sorot dari data awal hingga data akhir. Oke. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kriterianya. Di sini ada variabel kriteria. Nah, kriterianya adalah besar dari 60. Ya, besar dari 60.
maka kita akan membuat simbol lebih besar dan angka 60. Nah, karena kriteria ini adalah suatu pernyataan dalam bentuk string, ya, dalam bentuk string ya, atau teks, maka kita akan gunakan tanda petik pada kriteria ini, ya. Jadi kita gunakan tanda petik, diapit dengan tanda petik, sekali lagi karena dia berupa pernyataan kriteria, ya, dalam bentuk pernyataan teks, ya. Jadi tanda petik, kemudian kita buat simbol lebih besar 60, kemudian ditutup dengan tanda petik lagi dan tutup kurung. Maka rumusnya seperti ini, ya. Ini adalah range, kemudian ini adalah pernyataannya karena yang mau dicari lebih besar dari 60, ya. Jadi seperti itu contoh rumus untuk COUNTIF. Maka mestinya begitu kita enter, maka datanya adalah 6 data mahasiswa yang mempunyai angka nilai akhir lebih besar dari 60. Kita enter, coba lihat. Nah, benar ya. Ada 6 data. Yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Begitu. Nah, jadi yang jumlah data peserta ujian itu adalah menggunakan fungsi count. Ya. Kemudian yang jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai akhir lebih besar dari 60, itu kita gunakan fungsi COUNTIF, ya, COUNTIF. Gitu. Baik. Nah, sehingga untuk tutorial kita hari ini sudah selesai untuk penggunaan fungsi 3 fungsi, yaitu fungsi if tunggal, fungsi count, dan COUNTIF. Baik, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut kembali pada materi-materi dan fungsi-fungsi berikutnya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.